Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Eh, yang pertama, saya mohon maaf ya, kuliahnya minggu kemarin kita alihkan dengan Zoom meeting karena minggu kemarin tuh kita capacity building gitu ya, tapi dikemas dengan healing untuk eh, eh, para pendik dan dosen begitu, karena kegiatan tahunan yang diadakan di fakultas. Mudah-mudahan malam hari ini tidak mengurangi capaian kompetensi nanti terkait dengan materi ini. Insya Allah materi ini sangat konseptual sekali begitu ya. Kalau terkait dengan aplikasi, nanti pasti saudara akan lebih memahami atau lebih menguasai terkait dengan konsep-konsep ini ketika sudah masuk dalam profesi. Saudara akan tahu bagaimana sih setting layanan PICU atau Psychiatric Intensive Care Unit, kemudian MPKP dan juga CLMHN atau Konsultan Liaison Mental Health Nursing. Nanti saudara akan memahami ya. Untuk malam hari ini kita akan sharing terlebih dahulu terkait dengan konsepnya. Baru untuk praktikumnya nanti saudara akan presentasi terkait dengan tugas sesuai dengan RPS yang sudah disampaikan oleh PJMK mata kuliah ini. Baik, hari ini atau malam hari ini nanti ada 3 hal ya yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah tentang PICU. PICU ini disebut juga Psychiatric Intensive Care Unit. Nah, kalau di rumah sakit umum kan saudara kenal ICU gitu ya. Nah, di rumah sakit jiwa atau di layanan rumah sakit umum dengan pelayanan jiwa itu kita mengenal istilahnya PICU. Nah, ini ya seperti ICU tetapi pada kasus-kasus gangguan jiwa. Biasanya gangguan jiwa yang akut atau krisis dia akan masuk dulu ke Psychiatric Intensive Care Unit. Yang kedua adalah MPKP. Nah, MPKP itu terkait dengan manajemen ya, manajemen mungkin saudara akan lebih detail lagi nanti akan dapat di mata kuliah manajemen keperawatan. Tetapi MPKP di sini adalah MPKP khusus untuk ruang jiwa. Tapi pada prinsipnya sama, secara manajerial sama ya untuk MPKP pada semua unit, tetapi hanya membedakan di kasus-kasusnya. Kalau di MPKP rumah sakit jiwa, ya berarti kasusnya adalah kasus-kasus gangguan jiwa. Kemudian CLMHN. Nah, ini CLMHN itu layanan kesehatan jiwa ya, layanan yang berfokus menangani permasalahan kesehatan jiwa pada unit-unit di ruangan umum. Biasanya di rumah sakit umum, di mana nanti ada bisa saling konsul ada ya saling konsultasi begitu ya. Apabila ada pasien dengan gangguan fisik, dia membutuhkan layanan untuk kesehatan mentalnya. Yang pertama adalah terkait dengan hierarki pelayanan kesehatan jiwa. Nah, ini adalah hierarki terkait dengan layanan kesehatan jiwa, di mana yang sebelah kiri ini adalah kebutuhan atau frekuensi kebutuhan atau layanannya. Nah, artinya semakin ke bawah itu frekuensi atau cakupan layanannya itu semakin besar. Kalau ke atas itu semakin sedikit cakupannya. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah cost benefitnya. Secara secara prinsip ekonomi ya, kalau semakin ke bawah dengan frekuensi yang semakin banyak cakupannya, itu justru secara cost itu lebih rendah dibandingkan dengan frekuensi yang tadi sedikit tetapi cost-nya itu lebih tinggi. Nah, itu apa? Tentunya adalah kita memahami untuk layanan kesehatan jiwa itu bagaimana kita memberdayakan ya pasien itu sendiri dan keluarga. Jadi untuk sekarang perubahan ya paradigma kesehatan mental itu tidak seperti dulu. Dulu kalau di rumah sakit jiwa untuk jaminan layanan kesehatan tuh bisa sampai maksimal 90 hari. Itu pasien dirawat di RSJ. Nah, sekarang nggak bisa seperti itu. Jadi sekarang bagaimana pemberdayaan keluarga dan masyarakat itu yang diberdayakan. Sehingga di layanan kesehatan jiwa, terutama di keperawatan jiwa ya, itu berkembang.
termasuk dulu setelah era atau era ya, setelah kejadian jiwa itu sangat terbatas sekali ya jumlahnya, atau mungkin terkait dengan ketersediaan tempat tidur itu juga sangat terbatas begitu. Padahal hasil screening itu di sekarang kan hasil screening itu dilakukan di semua lini, termasuk di sekolah-sekolah gitu ya. Kemudian di masyarakat, di semua layanan kesehatan tuh banyak sekali kejadian-kejadian kesehatan mental itu yang harus segera mendapatkan penanganan dengan tepat. Nah, itu bagaimana kita memberdayakan keluarga dan masyarakat. Ya, yang paling rendah itu ya di rumah sakit jiwa. Nah, rumah sakit jiwa di Jawa Timur kita cuma punya dua kan, di RSC Lawang sama di Menur. Nah, itu kalau dilihat berapa jumlah tempat tidurnya. Padahal mungkin di Malang dan Kabupaten Malang dan Kota Malang ini aja sudah sangat banyak jumlah eh, mental disorder, baik yang membutuhkan rumah sakit atau yang dia cukup untuk dirawat jalan. Nah, jadi inilah paradigma yang harus dipahami sehingga ketika kita berbicara PICU atau Psychiatric Intensive Care Unit itu adalah salah satu layanan yang berada di rumah sakit jiwa. Nah, kemudian termasuk MPKP tadi ya. MPKP itu lebih banyak memang manajemen yang harus dipahami oleh semua perawat, baik untuk perawat pelaksana, perawat manajer. Perawat manajer terendah itu adalah kepala ruang ya. Nah, itu harus memahami tentang konsep MPKP. Seperti itu. Nah, ini hierarkinya ya. Jadi mulai dari keluarga, masyarakat, kemudian layanan kesehatan atau rumah sakit umum dengan fasilitas jiwa itu pun juga tidak banyak. Bahkan di Rumah Sakit Saiful Anwar itu paling tempat tidurnya nggak banyak, paling ya cuma 20 atau 30 orang. Dan apa? Tapi kalau kita lihat perbandingan kebutuhannya itu semakin banyak yang di masyarakat justru yang harus ditangani. Oke, jadi seperti itu. Nanti kalau di komunitas itu ada CMHN ya, Community Mental Health Nursing, mulai dari basic sampai dengan intermediate. Kemudian di tingkat masyarakat atau desa itu ada DSSJ, ini Desa Siaga Sehat Jiwa. Nah, ini program paradigma ini sudah lama sebenarnya ya diaplikasikan dan kita untuk keperawatan jiwa kita mengadopsi terkait dengan pola atau konsep ini. Oke, CLMHN itu posisinya adalah di rumah sakit umum yang dia ada fasilitas untuk layanan kesehatan jiwa. Nah, sekarang apa sih PICU gitu ya? PICU. Nah, kembali lagi PICU ini adalah suatu unit, salah satu unit perawatan intensif untuk permasalahan psikiatri. Apa itu? Ya, bagaimana kita memberikan pendekatan khusus kepada pasien-pasien psikiatri yang berada dalam kondisi ketat yang harus diawasi. Oke, ditutup deh. Jadi, kalau pasien-pasien dia dalam kondisi krisis atau akut, nah itu memang harus diawasi dengan ketat, begitu ya. Jadi, itu harus dimasukkan di IPCU dulu. Dek, Mbak Nana nggak bisa ngelesin. Jadi, adik belajar dulu di sini, nanti diajarin Mami. Kemudian di beberapa negara ya, PICU ada juga yang menyebut IPCU. PICU atau IPCU ini disebut juga sebagai unit kedaruratan atau unit akut yang pada prinsipnya memiliki tujuan yang sama, yaitu
bagaimana perawatan khusus untuk pasien-pasien yang membutuhkan intervensi dengan segera. Siapa saja gitu ya. Prinsipnya adalah pada kasus-kasus psikiatri di mana pasien itu membahayakan dirinya sendiri, orang lain, dan lingkungan, termasuk pasien-pasien dengan usaha bunuh diri atau suicide attempt ya. Jadi percobaan bunuh diri yang sangat intensif, pasien tidak bisa mengendalikan sehingga dia harus diberikan dan diberikan obat-obatan secara eh, injeksi ya atau intravena atau pasien-pasien yang memang dia harus diawasi dengan ketat karena kalau nggak diawasi di ruangan ICU itu bisa jadi dia akan berhasil untuk melakukan bunuh diri. Yang berikutnya adalah kasus-kasus halusinasi, perilaku kekerasan, nafsa, waham. Eh, karena karena kenapa? Pada prinsipnya gini, semua kasus gangguan jiwa mungkin tepat ya dimasukkan ke IPCU kalau kondisinya memang mengancam. Tapi kalau misalkan halusinasinya dia masih bisa mengendalikan ya, pasien sudah bisa mengontrol. Nah, itu ya tidak harus ke IPCU. Tapi kalau halusinasinya itu masih sangat akut, masih sangat didominasi dengan isi halusinasinya dan pasien itu selalu mengikuti isi halusinasinya. Nah, itu harus dimasukkan di ruangan IPCU seperti itu. Apa sih kedaruratan psikiatri itu? Yaitu permasalahan atau gangguan yang terjadi pada sama ya, tiga area, yaitu pikiran, perasaan, perilaku yang membutuhkan intervensi atau pengobatan dengan segera. Ya, kembali lagi kalau kita ngomong gangguan jiwa selalu ranahnya adalah permasalahan pada tiga p tadi ya. Tetapi yang membedakan bahwa kondisi emergensi psikiatri itu harus diberikan intervensi atau pengobatan dengan segera. Apa saja yang termasuk kedaruratan psikiatri atau emergensi psikiatri? Yang pertama adalah kasus-kasus delirium, penurunan kesadaran ya. Penurunan kesadaran baik yang disebabkan karena mental organik atau murni delirium fungsional. Jadi kalau gangguan mental organik itu misalkan dia ada penurunan GCS-nya, tapi karena habis kecelakaan atau mungkin intoksikasi atau kejang. Nah, itu kalau misalkan dia dilakukan perawatan di rumah sakit jiwa gitu ya, pasien jadi disorientasi, nah itu ya harus dimasukkan ke IPCU. Kemudian pasien dengan gaduh gelisah atau agitasi yang tidak terkontrol, pasien panik gitu ya, sehingga kalau misalkan dia harus diberikan apa obat-obatan gitu ya, itu nggak bisa kalau misalkan dengan oral, tapi harus dengan melalui intravena, harus diberikan kebutuhan cairannya memang harus dipenuhi. Nah, itu harus dilakukan di IPCU ya. Gaduh gelisah, kemudian pasien-pasien dengan violence atau tindakan kekerasan, PK ya, kondisinya akut, terus upaya bunuh diri, pasien dengan serangan panik atau panic attack, terus gangguan konversi. Nah, gangguan konversi itu eh, juga masuk dalam emergency psikiatri. Terus SNM, SNM itu sindroma neuroleptika maligna. Nah, ini yang juga eh, eh, kasus-kasus ya yang masuk dalam emergency psikiatri. Yang pertama yang harus dipahami tentunya pada prinsipnya sama ketika saudara belajar di keperawatan gawat darurat, nah, saudara kan juga mengenal triase ya. Nah, di kesehatan jiwa pun kita juga mengenal istilah triase pada kondisi emergensi psikiatri. Nah, apa yang dilakukan? Yang pertama tentunya pertama kita harus melakukan penyortiran ya, penyortiran pasien untuk melihat pasien ini dia masuk dalam triase pertama, kedua atau ketiga. Nah, nanti kalau dengan pendekatan pendekatan keperawatan jiwa kita ada skor-skor yang sudah dikembangkan gitu ya. Itu sudah dikembangkan. Jadi kalau misalkan nanti skor RUFA-nya itu 1 sampai 10, nah itu dia masuk intensif berapa? Itu sudah ada. Setiap diagnosa keperawatan itu sudah dikembangkan. Nah, itu triase pertama eh, biasanya kita screening dulu. Nah, kasus yang masuk itu adalah kasus murni psikiatri atau bukan. Misalkan dia ada
ada apa ya, misalkan suicide atau percobaan bunuh diri. Nah, itu eh, kalau memang murni suicide-nya itu karena depresi ya atau mungkin apa ya traumatik gitu ya terjadi pada pasien yang memang benar dia kasus psikiatri atau bukan itu triase pertama yang harus kita judging. Oh ini kasus psikiatri atau bukan? Cepet ya. Jadi nggak usah berpikir lama. Oke, RBD ini kasus psikiatri. Berarti dia lolos nih triase pertama. Kemudian yang kedua, langkah yang keduanya adalah apakah pasien kasus psikiatri tadi yang sudah kita screening itu memerlukan tindakan segera atau tidak. Mengancam orang lain. Kalau misalkan memang itu mengancam pasien, misalkan pasiennya ini dibawa oleh keluarga, keluarga mengatakan dia mencoba untuk melakukan bunuh diri dengan apa ya, misalkan menyayat gitu ya, menyayat. Tapi keluarga mengatakan ini sudah seminggu nggak mau makan di rumah itu cuma di kamar nggak mau makan. Oke, kasus triase pertama jelas RBD adalah atau percobaan bunuh diri itu kasus psikiatri. Yang kedua, memerlukan tindakan segera enggak? Pasti dong. Kalau dia nggak mau makan selama seminggu gitu ya, sudah mencoba untuk menyayat, pasti dia memerlukan tindakan segera. Nah, kategorinya apa sih gitu ya? Ini kategori pasien pada triase kedua untuk memastikan apakah dia membutuhkan penanganan dengan segera atau tidak. Yang pertama kita kategorikan, apakah kategorinya adalah emergensi, akut, atau non-akut. Nah, apa itu emergensi? Jadi nanti kalau kondisi emergensi, itu kita lihat tetap TTV harus dipantau. Kalau vital sign-nya adalah abnormal dan perilaku pasien itu mengancam, maka kasusnya adalah emergensi. Perilaku yang mengancam bagaimana, Bu? Ya tadi ya, mengancam keselamatan diri pasien, keselamatan orang lain atau keselamatan lingkungan. Apapun kasusnya, pokoknya ada perilaku yang mengancam dan TTV atau vital sign-nya abnormal, maka dia disebut pada triase kedua kasus emergensi. Tindakannya apa? Tindakannya pasti ada evaluasi medik gitu ya. Kemudian evaluasi termasuk cara mengontrol. Kalau memang perlu, ya diberikan fiksasi. Kalau memang dia membahayakan terhadap lingkungan sekitar, perlu diisolasi. Nah, isolasi itu di ruang EPCU itu bukan isolasi kita taruh di mana gitu, enggak. Tetap di ruangan IPCU, tapi di IPCU itu biasanya ada unit apa ya, ada bagian ruangan yang memang khusus untuk mengisolasi pasien apabila memang dia sangat beresiko membahayakan orang lain gitu. Jadi kalau nggak diisolasi nanti malah membahayakan orang lain. Adik, bukunya diambil. Mm-mm, sekarang. Oke, yang berikutnya adalah kategori akut. Nah, kalau akut, jadi setelah emergensi, yang kedua adalah akut. Apa itu akut? Apabila pasien itu ada ansietas yang berlebihan. Jadi pasiennya cemas ya, mondar-mandir, gelisah. Terus mungkin keluarga juga mengatakan eh, pernah atau ada sih ide bunuh diri tapi belum mencoba, misalkan seperti itu. Ada ide bunuh diri. Kemudian kalau diajak ngomong itu pasti nggak koheren, nggak nyambung. Jadi ditanya namanya siapa, dia bingung. Tanya dari mana asalnya, nggak ngerti gitu ya. Jadi diajak komunikasi itu nampak tidak nyambung atau tidak koheren. Nah itu uh, masukkan dalam kategori A. Kemudian keluarganya kita lihat tuh sangat panik. Nah biasanya kalau sangat panik itu karena keluarga nggak ngerti bagaimana cara menangani atau keluarga ini sudah kewalahan untuk melakukan pendekatan kepada pasien. Nah, kalau kondisinya seperti itu, dia masuk kategori akut. Kemudian pasien yang tidak memenuhi kriteria emergensi. Jadi, kalau misalkan gini, kasusnya itu tidak mengancam, tapi TTV-nya itu juga pokoknya di luar emergensi. Nah, itu bisa kita turunkan menjadi kondisi akut. Nah,
Kalau akut, apa tindakannya? Harus diberikan pengobatan emergensi dan dievaluasi psikiatri. Jadi misalnya nanti dokter gitu ya, dia akan melakukan pemeriksaan secara total terkait dengan apa pemeriksaan psikiatrinya. Nah, itu kasus yang akut. Kemudian non akut. Non akut itu adalah biasanya terjadi pada pasien yang dia itu membutuhkan pertolongan psikiater tapi tidak memenuhi kriteria emergensi dan akut. Jadi di luar yang tadi ini. Jadi kalau tidak memenuhi emergensi dan tidak memenuhi akut, maka masukkan kondisi non akut. Apa kondisi non akut? Tindakannya eh, biasanya tidak membutuhkan obat dengan segera dan kalau perlu kita rujuk aja ya misalkan dia di puskesmas atau di mana gitu ya mungkin perlu rujukan ke psikiater tapi kondisinya nggak harus saat itu ditangani itu non akut. Nah ini alur pasien jadi pasien yang datang ke rumah sakit jiwa atau layanan jiwa ya itu bisa dirujuk dari sarana lain termasuk adalah puskesmas ya atau mungkin praktek pribadi ya pribadi dokter atau kalau nanti Anda buka praktek mandiri keperawatan mungkin punya pasien harus apa harus dirujuk bisa saja ya atau pasien datang sendiri dibawa keluarga atau mungkin kasus-kasus Mr. X Mr. X itu biasanya tidak ada keluarga ditemukan di jalan ya dia mengamuk atau keluyuran atau kasus-kasus dinas sosial gitu ya yang membutuhkan diantar oleh polisi misalkan. Nah, ini kalau misalkan nanti dia dibawa ke rumah sakit, nah pasti akan melalui layanan gawat darurat psikiatri ya di IGD. Nah, di IGD nanti akan dilakukan tadi triase pertama di screening kasusnya ini psikiater atau bukan gitu. Yang kedua triase kedua. Nah, ini harus mendapatkan segera atau enggak. Nah, ini kasusnya emergensi, kemudian akut atau non akut. Caranya apa? Ya tadi, jadi saudara melakukan screening keperawatan terlebih dahulu dengan cek tanda vital, cari eh, catatan medik lama. Kalau misalkan pasiennya memang sudah pernah dibawa ke rumah sakit ya, itu harus kita cross check. Kalau misalkan tidak ada ya, kita perlu validasi ya ke pengantar. Nah, jadi terkadang pasien gangguan jiwa itu kan nggak bisa ditanya apakah jawabannya itu sesuai dengan kondisi yang sebenarnya atau tidak kan kita juga nggak tahu ya. Apalagi kalau misalkan proses pikirnya itu sudah tidak realistik. Nah, itu agak susah sehingga yang paling penting juga kita perlu validasi gitu ya, validasi dari rekam medis yang lama kalau misalkan ada. Kalau nggak ada ya pengantarnya itu harus kita tanya juga. Kemudian setelah screening keperawatan, kita screening psikiatri ya. Screening psikiatri itu tadi jelas ya, kasusnya murni psikiatri atau enggak. Nanti di sini inilah perannya kita untuk melakukan eh, interkolaboratif ya. Jadi perlu konsul gitu ya, konsul ke dokter psikiater gitu ya, atau konsul ke keperawatan jiwa spesialis. Nah itu di sini berperannya. Kemudian nanti dokter akan melakukan evaluasi medis gitu ya dan ditentukan apakah pasien itu cukup hanya diobservasi rawat jalan atau dia harus melakukan rawat inap. Nah, ini nanti yang akan menentukan ya apakah kondisinya emergensi, akut atau non akut. Kalau dia emergensi ya mau nggak mau dia harus ke ICU gitu. Akut dia harus rawat inap. Kalau non akut ya monggo nanti kita lihat ya non akut itu apakah kemampuan pasien terkait dengan ADL-nya nanti bagaimana, apakah keluarga mampu untuk merawat di rumah. Kalau misalkan oke semua ya mungkin nggak perlu rawat inap pada kondisi-kondisi non akut begitu. Nah, itu nanti yang oke yang harus dilakukan screening secara mendetail dan kolaboratif di situ perannya ya. Kemudian terkait dengan persyaratan tempat pelayanan PICU atau EPCU tentunya adalah keamanan. Keamanan. Kemarin saudara sudah belajar ya untuk menentukan kayak manajemen krisis saja kita nggak boleh sendirian. Jadi perawatnya satu gitu ya, kemudian menangani pasien satu gitu nggak boleh. Jadi kalau kondisinya memang emergency atau
akut tadi gitu ya. Nah, itu keamanan harus benar-benar menjadi hal yang sangat penting. Jadi termasuk security, kemudian tim. Nah, itu harus dibentuk gitu, nggak boleh sendirian ya. Kemudian untuk tempat anak dan remaja itu di tempat terpisah, biasanya nanti sendiri ya. Kalau di RSJ itu untuk kasus-kasus psikiatrik pada anak dan remaja sampai usia 15 tahun ya, itu dipisah kalau di RSJ, tidak digabung pada pasien dewasa. Kemudian ada fasilitas untuk kegawat daruratan medis ya, laboratorium, radiologi, kemudian pemeriksaan penunjang lain itu juga harus tersedia. Kemudian untuk pasien yang agitasi atau mengancam itu juga harus dipisah. Ya, dipisah kalau perlu ditaruh di ruang isolasi atau kalau misalkan perlu memang harus difiksasi. Nah, itu enggak apa-apa, diperbolehkan ya. Selama fiksasinya itu adalah untuk tujuan safety kepada pasien, bukan tujuan untuk memberikan punishment atau fiksasi untuk memudahkan kerja perawat. Itu nggak boleh. Tapi fiksasinya ini memang tujuannya adalah untuk safety pasien. Karena kalau dia tidak dilakukan itu nggak boleh ya. Justru kalau kita tidak tidak melakukan fiksasi, kemudian pasien di ruangan justru mengamuk, ya, atau membuat cedera orang lain atau bahkan membunuh orang lain. Nah, itu yang bisa di legal etik tuntutannya adalah perawatnya. Jadi diperbolehkan ya, asal ada indikasi yang jelas bahwa fiksasi itu untuk kasus-kasus emergensi. Dan untuk pasien-pasien tertentu dia harus di dekat ruang perawat. Siapa? Ya, pasien-pasien yang biasanya suicide sih, pasien percobaan bunuh diri itu dia di kaca begitu ya, yang ketika perawatnya itu di ruang rawat, dia bisa mengamati pasien ya. Jangan sampai nanti ketika kondisinya emergensi, akut, pasien salah kita melakukan screening gitu ya. Akhirnya pasien yang suicide malah diisolasi, itu nggak boleh. Jadi kesalahan screening itu akibatnya fatal ya, terkait dengan capaian perawatan. Yang berikutnya apa? Pada kasus-kasus kegawat daruratan psikiatri, maka tujuan utamanya itu adalah kita melakukan penilaian kondisi pasien secara krisis ya. Jadi pasien dalam kondisi krisis secara cepat dan tepat. Itu tujuan utamanya. Jadi cepat dan tepat. Jadi kita tidak melakukan pengkajian yang berlembar-lembar gitu tidak, tapi fokus gitu ya. Ada tiga hal tadi itu yang kita lakukan. Kemudian tugas dari petugas medis saat kita melakukan screening dengan cepat itu adalah kita harus bisa membuat diagnosis dengan tepat. Jadi data subjektif, data objektif apa gitu ya yang bisa kita kita amati dan kita dapatkan dari pengantar atau dari sekedar informan. Nah, itu harus kita gunakan untuk melakukan diagnosis dengan tepat. Kemudian kita identifikasi faktor pencetusnya apa, kemudian identifikasi kebutuhan segera bagi pasien, dan memulai terapi atau kalau perlu merujuk ke fasilitas yang lebih lengkap lagi. Nah, itu tujuan kita untuk melakukan screening saat kondisi kegawat daruratan. Standar pemeriksaan yang dilakukan apa? Yang pertama adalah tentunya pasti ya, riwayat perjalanan penyakit, kemudian pemeriksaan status mental, pemeriksaan fisik atau neurologis dan penunjang itu juga dilakukan. Kemudian hal yang paling penting adalah tanda-tanda vital. Kenapa? Karena tanda-tanda vital ini yang digunakan screening awal untuk triase pertama. Ya, jadi kalau triase pertamanya sudah muncul TTV-nya atau vital sign-nya abnormal dan kondisinya adalah mengancam, itu dia sudah masuk kondisi emergensi. Nah, ini wawancaranya. Jadi wawancara dalam kegawat daruratan psikiatri itu terstruktur. Jadi lebih terstruktur, kemudian kita hanya berfokus pada keluhan utama, kemudian boleh ya perlu dimodifikasi. Artinya apa? Modifikasi itu kalau misalkan memang pasiennya tidak mampu kita tanya dan jawabannya itu koheren ya, koheren tuh nggak nyambung atau irrelevant ya. Jadi incoherent tuh
tidak nyambung. Ditanya namanya siapa, saya sudah makan. Nah, itu kan nggak nyambung. Nah, itu berarti ya perlu modifikasi. Artinya sekunder informan itu adalah eh, data yang sangat penting ya untuk membantu kita menegakkan diagnosis yang tepat. Kemudian bina raport. Bina raport itu artinya kita banyak mendengar gitu ya, banyak mendengar ya. Pasti kalau kalau pasien diantar ada pengantar tuh kan dia akan menyampaikan ada apa sih di rumah sebelumnya. Bagaimana kok dibawa ke sini itu ada masalah apa di rumah atau apa yang terjadi pada pasien sampai dibawa ke rumah sakit. Nah, kita banyak mendengar, kemudian mengobservasi apakah yang disampaikan oleh pengantar atau sekunder informan itu benar sesuai dengan perilaku yang kita amati pada pasien, status mental yang kita observasi pada pasien. Nah, itu eh, kita lebih banyak mengobservasi. Kemudian kita interpretasikan masalahnya apa. Kemudian sikapnya tenang, jujur, tidak mengancam, dan tegas. Nah, kembali lagi, kalau pasien gangguan jiwa itu kan beda dengan pasien kondisi sakit fisik ya. Kalau pasien gangguan jiwa itu kadang kalau dia kondisinya apa ya, kondisinya itu akut atau bahkan emergensi gitu ya. Itu kadang bikin hati itu mangkel gitu ya. Mungkin binatang disebut ya, mungkin dia akan bilang ya bilang apapun lah kata-kata yang tidak pantas. Nah, juga kalau kita sebagai tenaga kesehatan ya sebagai perawat, nah itu kita nggak boleh ya terpancing dengan kondisi pasien atau bahkan kita memukul atau apa itu nggak boleh. Nah, ini pedoman wawancara psikiatrik yang singkat yang bisa dilakukan di IGD ya. Pertama, tanya identitas. Pak, siapa namanya? Ya, Pak, siapa namanya? Ya. Ya kan dia nanti bisa nggak jawab ya atau minimal respon ya dia mau nggak buka mata mau nggak melihat kita bisa nggak menjawab Pak tahu nggak Pak sekarang di mana gitu ya sambil kita tepuk Pak siapa namanya Pak sekarang di mana Bapak usia berapa gitu Pak masih ingat nggak Pak sekarang hari apa nah tadi sampai ke sini ini gimana Pak ceritanya siapa yang ngantar jadi singkat aja. Dari jawaban pasien itu nanti bisa kita simpulkan. Nah, pasien itu tadi relevan atau irrelevan, koheren atau inkoheren, atau ngelantur, atau nggak bisa konsentrasi, atau mungkin disorientasi dan sebagainya. Nah, itu nanti bisa kita simpulkan dari jawaban. Ini yang berikutnya lebih ini ya, misalkan nanti ditanya lagi gitu, Pak, yang di rumah kenapa kok dibawa ke sini? Tadi ke sini naik apa, sama siapa? Nanti dia kan ngomongnya kan sesuai yang dipersepsikan ya. Nah itu nanti yang kita simpulkan untuk melakukan diagnosis secara cepat dengan tepat gitu. Minimal dengan diagnosis awal untuk kita melakukan konsultasi lebih lanjut. Oke, ini Pak kalau misalkan coba deh Bapak menghitung gitu ya. Menghitung 10 tambah 10 berapa? Boleh ya. Yang penting secara cepat ya. Jawaban pasien itu nanti bisa kita simpulkan. 5 hal yang harus diperhatikan dalam evaluasi. Yang pertama adalah tetap keamanan pasien. Jadi keamanan pasien baik secara psikis atau fisik itu harus diamankan ya, menjadi prioritas. Jadi apa Bu? Ya tadi ya. Jadi kalau emang dia sudah emergensi mengancam, kalau perlu fiksasi ya sambil kita tanya. Nah itu kita bergerak cepat ya sambil dilakukan fiksasi. Kemudian organik atau fungsional. Nah ini yang harus saudara pahami. Kemarin saudara sudah belajar bahwa gangguan jiwa itu ada yang disebabkan karena kasus gangguan mental organik atau yang fungsional. Gangguan mental organik itu biasanya dia mengalami perubahan pada pikiran, perasaan, dan perilaku yang mengindikasikan dia mengalami gangguan jiwa itu disebabkan karena ada penyebab pasti. Contoh, apa penyebab pastinya? Yaitu ya permasalahan, penyakit, kecelakaan, trauma yang menyebabkan perubahan pada struktur maupun fungsi di otak, sehingga dia mengalami perubahan pada perilaku, pikiran, dan perasaan. Itu organik. Kalau fungsional, nah itu berarti
tidak ada nih kasusnya. Misalkan keluarga yang mengantar tuh tidak menyampaikan, uh, iya dia ini tuh nggak jelas sih Pak penyebabnya. Pokoknya 1 bulan ini tuh setelah pulang sekolah tiba-tiba dia menangis, menjerit-jerit gitu ya, kayak orang ketakutan, sering nggak bisa tidur, mengigau. Tapi nggak kita nggak tahu ya dia nggak sakit, dia nggak pernah jatuh ya, nggak pernah trauma, nggak pernah kecelakaan. Nah itu berarti dia kasus fungsional. Nah itu harus kita screening terlebih dahulu. Kenapa? Karena nanti kalau dia gangguan jiwanya itu karena kasus organik, misalkan karena ada demam gitu ya, misalkan dia mengalami hipertermi, demam tinggi, kemudian kejang, jadi mengigau, halusinasi. Nah, yang kita atasi terlebih dahulu adalah keamanan fisiknya dulu. Jadi penyebab fisiknya itu yang harus ditangani. Karena kalau kemungkinan penyebab fisiknya itu kita tangani terlebih dahulu, maka perubahan pikiran, perasaan, perilakunya itu bisa kembali kembali normal atau minimal berkurang gejalanya. Nah, jadi kasusnya beda ya. Tapi kalau fungsional itu termasuk skizofrenia, skizoafektif, kemudian depresif, eh, general anxiety disorder gitu ya, atau PTSD. Nah, itu kan nggak ada penyebab fisiknya. Karena murni, fungsional murni bisa saja berkaitan dengan pekerjaan, pendidikan, relationship misalkan. Nah, itu walaupun itu kita atasi tidak akan banyak tidak otomatis hilang begitu kan. Jadi itu namanya fungsional. Sampai sini bisa dipahami ya? Bisa dipahami? Oke, alhamdulillah kalau bisa ya. Kemudian psikotik. Nah, kemudian psikotik. Setelah keamanan pasien ini prioritas, kita pastikan dia aman, kemudian kita singkirkan ini kasusnya organik atau fungsional. Langkah yang ketiga adalah psikotik atau bukan. Nah, saudara harus tahu kemarin tanda psikotik itu apa sih? Kan sudah tahu ya. Jadi ini kasusnya psikotik atau non psikotik. Kalau psikotik berarti ada namanya gejala positif. Apa itu gejala positif? Pada orang normal tidak ada, tapi pada orang psikotik dia ada. Contohnya ya waham, halusinasi, perilaku yang kacau, ya itu. Yang minimal dalam waktu sebulan atau 30 hari. Kalau kalau misalkan sudah ada nih, sudah ada tanda halusinasi, waham, kemudian apa perilaku yang kacau, nggak sesuai dengan 30 hari, tetap psikotik tapi disebut dengan psikotik yang akut, bukan psikotik kronis. Kemudian yang berikutnya yang harus diperhatikan, pasien itu misalkan sudah psikotik nih atau non psikotik, beresiko suicide nggak atau beresiko untuk melakukan apa merusak diri sendiri nggak? Atau misalkan bunuh diri nggak? Ada resiko ke sana nggak? Nah, itu yang harus diperhatikan. Kemudian yang berikutnya adalah kemampuan merawat diri. Nah, ini semua harus diperhatikan menjadi satu kesatuan ketika kita melakukan evaluasi pada kasus emergensi yang tetap dipertimbangkan. Kenapa? Oke, mungkin mungkin bisa nggak sih Bu, misalnya kasusnya itu memang psikis gitu ya. Dia adalah kasus psikis, fungsional, sudah psikotik tapi nggak ada percobaan bunuh diri, Bu. Nah, tapi pasiennya ini nggak bisa merawat diri, jadi mandi nggak bisa, makan nggak ngerti. Nah, itu penting nggak untuk kita perhatikan? Sangat penting. Jadi salah satu indikator pasien itu dikatakan dia sudah baik ya kondisinya. Itu indikatornya adalah kemampuan merawat dirinya. Jadi dia tahu kebutuhan mandi, ADL, kebersihan diri dan sebagainya, berias. Kalau itu sudah baik, biasanya pasien boleh pulang. Nah, kalau enggak ya nanti dulu, nanti ada langkah yang berikutnya. Begitu. Nah, ini tadi ya. Jadi keamanan itu apa yang perlu kita perhatikan untuk perawat dan pasien itu juga harus kita pertimbangkan ya.
pola pelayanan, sehingga harus dipastikan bahwa di emergensi psikiatri itu kebutuhan fisik dan emosional pasien harus terpenuhi dengan baik. Kalau misalkan dengan kita memberikan sugesti verbal ya, oke Bapak sekarang sudah di IGD, sekarang Bapak aman di sini gitu ya, Bapak coba lebih tenang. Nah, dengan kita memberikan persuasi ya secara verbal itu gagal, pasien tetap gaduh gelisah, tetap apa misalkan panik begitu ya, atau tetap nggak bisa apa mengikuti apa yang kita arahkan gitu. Nah, kalau gagal, maka harus diberikan segera diberikan obat injeksi ya. Obat injeksi atau oral nanti tergantung skornya. Nah, yang penting obat harus kita siapkan kalau perlu dengan pengekangan. Kemudian ketika kita memperhatikan keamanan pasien itu antisipasi agitasi atau perilaku merusak yang dilakukan oleh pasien ketika dia berada di ruang IGD. Nah, ini yang harus diantisipasi. Oke, ini yang tadi ya saya jelaskan. Organik atau fungsional. Kasus organik itu termasuk trauma kepala, infeksi berat yang disertai dengan demam tinggi, atau kelainan metabolisme, misalkan ya, tumor, AIDS, intoksikasi, atau orang-orang dengan putus zat yang menyerupai gangguan psikiatri apabila tidak tertangani bisa menyebabkan kematian. Nah, itu kasus organik. Yang berikutnya kasus fungsional atau kombinasi. Nah, ini yang harus saudara telusuri dengan baik. Jadi, kemampuan saudara untuk melakukan anamnesis kepada keluarga atau pengantar ini yang secara cepat ya, apa yang terjadi sebelumnya. Nah, itu harus saudara lakukan dengan baik untuk menentukan evaluasi langkah yang kedua. Nah, ini kasus-kasus ya yang mungkin mengindikasikan disebut dengan gangguan organik itu kalau onsetnya itu akut tiba-tiba ujuk-ujuk ya kalau orang Jawa. Jadi onsetnya itu cepat, bisa hitungan jam atau menit, misalkan habis panas halusinasi. Itu dia menjadi uh, ada permasalahan pada pikiran perilaku dan perasaannya tadi. Biasanya kalau gangguan organik itu banyak dibawa ke rumah sakit tuh episode ini pertama kali sih nggak pernah sakit sebelumnya, tapi setelah demam itu loh kok jadi seperti ini. Nah itu bisa jadi mengindikasikan gangguan organik atau usia lanjut atau penyakit apa ya penyakit tertentu yang berkaitan dengan metabolik, misalkan apa ya stroke, DM, pendarahan otak atau trauma kepala, nah, itu bisa jadi ya. Kemudian kalau kalau kita lihat khasnya, kalau misalkan gejalanya itu adalah halusinasi, biasanya kalau gangguan organik itu halusinasinya itu non auditorik, bukan pendengaran ya, bukan pendengaran. Biasanya lebih banyak ke visual. Jadi halusinasinya itu melihat. Tapi kalau dia fungsional, biasanya halusinasinya adalah auditorik. Nah, itu yang khas. Eh, Misalkan apalagi ya, orang-orang dengan minum alkohol ya, intoksikasi nafsa. Nah, itu khasnya adalah halusinasinya itu visual, melihat, bukan bukan auditorik. Nah, itu bisa juga menjadi screening singkat. Kemudian ada gejala neurologis yang disertai ada riwayat pingsan, ada riwayat kejang, perubahan atau keluhan nyeri kepala, atau gangguan penglihatan jadi kabur misalkan. Nah, itu ada riwayat seperti itu yang disampaikan. Terus menurunnya kesiagaan, jadi eh, tidak bisa konsentrasi, kemudian daya ingatnya berkurang, ya, kemudian perhatiannya juga tidak bisa. Nah, itu kemungkinan gangguan organik. Kalau psikotik, ya psikotik ini pada saat saudara melakukan screening awal di emergency, nah itu nggak perlu kita menentukan, oh ini diagnosanya adalah F20 titik
F20.3 atau F21. Nah, itu bukan ya, ini sesuai affective season, enggak perlu kita. Ya. Jadi yang paling penting itu pokoknya dia sih perilaku yang aneh, yang nggak sesuai gitu ya. Atau nggak realistis. Nah, itu. Jadi intinya adalah kita nggak menegakkan diagnosis secara pasti dulu di sini, tapi kita tahu bahwa ketika psikotik itu pasien tidak bisa menilai realitas, kemudian tidak memiliki tilikan. Tilikan itu insight. Insight itu apa? Jadi insight itu kesadaran kalau kita sakit. Jadi kalau ditanya, Pak ini di mana? Di hotel. Pak sakit apa? Wong saya nggak sehat, yang gila itu keluarga saya. Nah itu berarti insight atau daya tiliknya nggak ada. Oke. Nah ini ya pokoknya yang paling penting itu yang diperhatikan. Kenapa? Karena kalau tidak ada tilikan atau insight, kesadaran bahwa pasien itu sakit, kemungkinan itu juga akan menghambat ya terkait dengan kepatuhan atau kemauan dia untuk minum obat. Nah, jadi kalau pada kasus psikotik itu kita luas, nggak usah bertele-tele gitu ya, singkat jelas kita menjelaskan. Yang penting dapat dimengerti. Tidak usah terlalu berharap pasien itu mengikuti atau nurut sama kita gitu, enggak usah ya. Eh, yang harus diantisipasi justru kalau tiba-tiba pasiennya itu agitasi, gelisah, kita harus stop wawancara. Ya, stop wawancara. Bukan itu kebutuhan dia selama kondisi emergensi. Kemudian yang berikutnya tadi tiga langkah ketiga saat evaluasi suicidal atau homicidal. Jadi sudah termasuk dia hanya sebatas isyarat atau ide, itu nggak boleh disepelekan. Jadi kalau misalkan pasien di emergensi, di IGD gitu ya, Anda lakukan triase, dalam proses itu ternyata keluarga mengatakan, di rumah sudah sering bilang mau bunuh diri. Nah itu kita nggak boleh menyepelekan, walaupun hanya sebatas ancaman. Nah, jadi tetap ya itu eh, harus kita anggap benar gitu ya sampai benar-benar nanti kita bisa melakukan ya setelah misalkan di IGD lolos ya dia kan mungkin perlu dirawat inap. Nah itu nanti di ruangan intermediate ya kalau misalkan itu sudah tidak ada ya baru kita eh, tidak terlalu khawatir gitu ya. Tapi selama masih belum bisa ada validasi yang cukup terkait dengan apa isyarat bunuh dirinya tetap kita harus anggap itu benar. Dan bunuh diri itu harus diobservasi ketat, termasuk saat kita melakukan screening di IGD, ya itu harus diobservasi ketat. Perasaan atau pikiran yang berkaitan dengan bunuh diri atau tindakan kekerasan yang ditujukan kepada diri sendiri harus selalu ditanyakan pada pasien. Jadi ditanya, Pak, gimana hari ini kabarnya? Oke, sudah enakan hari ini atau seperti apa? Karena kalau di IGD kan biasanya dievaluasi ya, 3 kali 24 jam itu dilihat, pokoknya dilihat kondisinya. Nanti apakah dia dari IGD ke IPCU atau ke IGD ke ruangan intermediate atau dari IGD langsung pulang. Nah itu pasti ada pasien seperti itu. Bunuh diri sebelumnya atau ada apa ya ada energi atau energia itu kayak nggak gampangnya kayak kelumbrak-kelumbruk gitu ya. Jadi apa ya kayak lesu nggak punya semangat gitu. Nah itu energia. Situasi yang mendukung bunuh diri, kemudian ada riwayat bunuh diri pada keluarga, sudah mempersiapkan surat wasiat, atau mungkin pasien sangat depresif, pasien yang baru mengalami krisis hidup yang hebat, pesimis atau putus asa yang hebat. Nah, jadi kalau ada tanda-tanda seperti ini harus warning. Nah, jangan-jangan di evaluasi tahap yang keempat tadi, pasien ini
setelah psikotik dia mengalami ada gejala suicide. Nah, itu berarti semakin memperkuat lagi levelnya untuk kita harus melakukan pendekatan dengan baik. Kemudian evaluasi yang terakhir adalah kemampuan merawat diri. Kemampuan merawat diri ini adalah poin yang sangat penting. Untuk apa? Satu, untuk kriteria memulangkan pasien. Jadi kalau misalnya di IGD sudah screening ya, ya pertama, kedua, ketiga, mulai kita evaluasi detail ada 5 langkah tadi. Ini yang terakhir. 5 langkah itu tadi kan, oke, dia organik atau fungsional, psikotik atau tidak, bunuh diri atau tidak kan gitu kan. Nah, yang terakhir ini, dia bagaimana kemampuan untuk merawat dirinya. Kalau pasien sebelum pulang, nah misalnya dari IGD boleh pulang nih, nah, itu harus kita cek kemampuan merawat dirinya. Kalau misalkan dia belum mampu untuk merawat dirinya, di rumah nggak mau mandi gitu ya, nggak bisa makan, nggak mau makan, kalau nggak diambilkan, nggak 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 makan kalau nggak dikasih, dia nggak bisa respon kalau dia lapar, apalagi nggak mau minum obat, nah itu nggak boleh nih pasien dipulangkan begitu. Nanti ada tahapan selanjutnya harus di mana. Sehingga kemampuan pasien atau keluarga untuk merawat itulah yang menjadi salah satu indikasi setelah di IGD itu dia harus rawat inap. Jadi nggak boleh pulang. Begitu ya. Jadi kalau misalkan pasiennya itu nggak ada suicide Bu gitu ya. Tapi oke memang dia di level level yang ketiga dia psikotik. Keluarganya meminta dia harus pulang gitu. Nah, itu harus kita sampaikan bahwa kriteria untuk kemampuan melakukan perawatan diri itu adalah indikasi untuk dia harus dulu dirawat inap ya sampai nanti benar-benar dia tahu bisa kembali lagi fungsi dasar manusianya baru kita boleh pulangkan ya harus dirawat inap dulu. Nah, sekarang terapi. Terapi ya, terapinya untuk kondisi emergensi ya. Kondisi emergensi itu adalah dengan maksimum transcolition itu ya sesuai dengan gejalanya dan kita memberikan sedasi yang seminimum ya, minimum mungkin ya. Jadi sedasi itu penenang yang seminimum mungkin, tetapi ya kita sesuaikan dengan kondisi gejala. Tujuannya apa sih gitu. Jadi terapi kondisi emergensi itu pasien dapat mengendalikan diri, pasien bisa berkurang penderitaannya dan evaluasi dapat kita lanjutkan yaitu dengan pemberian obat antipsikotik gitu ya. Antipsikotik memang yang paling sering digunakan contoh adalah benzodiazepin ya dengan intramuskuler. Kalau misalkan perlu ya diberikan pengekangan atau dengan fiksasi. Nah, ini terapi yang sering digunakan ya. Pengekangan boleh dilakukan kalau kasusnya gelisah, ancaman tindak kekerasan sangat kacau dan sudah kita berikan persuasi dengan verbal, pasien tidak berhasil mengikuti ya arahan kita. Nah, itu boleh dilakukan pengekangan. Setelah screening ya atau pemeriksaan eh, apa pemeriksaan secara emergensi psikiatri, dia harus dirawat inap apabila satu membahayakan diri dan lingkungan, perawatan di rumah tidak memadai, dan eh, harus membutuhkan observasi. Ya, observasi itu biasanya setelah dari IGD nanti akan dirujuk ke intermediate ya, di intermediate ward gitu. Dokumen harus dilakukan secara baik ya, mulai dari saat triase, kemudian seperti itu, triase. Jadi triase nanti ya di IGD itu nanti alurnya banyak. Di IGD langsung ke intermediate, ke IGD pulang, atau IGD ke IPCU. Nah, itu yang harus diperhatikan ya. Nah, itu harus didokumentasikan dengan baik. Untuk apa? Jadi kembali lagi dokumen itu pasti untuk pasien ya, untuk dokter dan rumah sakit, untuk asuransi pembayaran, untuk hukum. Nah, itu yang harus diperhatikan sehingga dokumentasi ini harus benar-benar dilakukan dengan baik. Nah, sekarang kita masuk setelah kita tahu emergensi psikiatri, maka kita masuk di picu ya. Ada kondisi picu nih. Nah, sekarang Rufa. Rufa itu apa sih?
Rufa itu adalah skor yang digunakan untuk perawat ya, untuk perawat untuk menentukan pasien itu masuk intensif 1, 2, atau 3. Nah ini, jadi kalau Rufa 1 sampai 10 itu intensif 1, Rufa 11 sampai 20 itu intensif 2, Rufa 21 sampai 30 itu intensif yang ketiga. Eh, dari domain ya, untuk kasus perilaku kekerasan, dari domain pikiran disebut dengan intensif 1. Itu kalau pasien selalu berpikir orang lain itu jahat, selalu mengancam dirinya dan apa ya, melecehkan tuh merasa ya. Jadi pasien itu pikirannya seperti itu gitu, dikuasai oleh pikiran-pikiran yang mengancam. Itu Rufa 1 sampai 10. Kemudian perasaannya apa? Labil, ya, mudah tersinggung, ekspresinya tegang, marah-marah, dendam, merasa tidak aman. Tindakannya apa? Melukai diri sendiri, orang lain, merusak lingkungan, ngamuk, menentang, mengancam atau melotot, bicara kasar, intonasi tinggi, menghina orang lain, menuntut berdebat, pandangan tajam, keringatnya itu banyak. Jadi kayak kayak ngos-ngosan gitu pasiennya ya. Tekanan darah meningkat. Nah, itu intensif 1. Nah, intensif 2 apa? Ini hampir sama sih ya, hampir hampir sama sih kalau dilihat. Tetapi yang tidak terjadi adalah untuk pikiran dan perasaan semuanya sama. Tapi yang ditindakan ini. Jadi kalau ditindakan, kalau yang intensif 2 itu dia tidak melukai diri sendiri dan orang lain. Tapi hanya terlihat secara observasi gitu ya, itu melotot, ya mengancam begitu. Tapi dia tidak melukai dirinya. Nah itu intensif yang kedua. Kalau intensif ketiga sama sebenarnya ya untuk pikiran dan perasaan. Tetapi yang tidak ada apa? Dari TTV. Jadi TTV-nya kalau yang intensif 1 sama 2 itu kecenderungannya dia meninggi. Tapi kalau Rufa 3 itu cenderung normal ya. Normal atau bahkan menurun. Yang intensif 3. Nah, Bu, bagaimana Bu kalau misalnya kita bingung nih, ini masuk intensif 1 atau intensif 2 atau intensif 3? Jadi kalau misalkan ragu-ragu nih, misalkan intensif 2 atau intensif 3 nih, pasiennya ini tekanan darahnya itu menurun, tapi dia itu loh masih melotot gitu ya, bicaranya kasar. Nah, ini masuk masuk intensif 3 atau intensif 2? Lebih baik di up. Jadi lebih baik pasien itu dinaikkan intensifnya. Nah, itu prinsipnya ya, seperti itu. Kemudian tindakannya untuk intensif 1, jadi intensif 1 itu pasien kita kendalikan secara verbal. Pak, mohon untuk tenang ya, coba ya tenang gitu ya. Bapak sekarang aman di ruangan IPCU gitu. Jadi kalau kita ngomong Rufa, ini posisinya setelah dari IGD screening-screening tadi, dia masuk ke IPCU. Nah, jadi Rufa ini digunakan di IPCU. Perlu kita ikat atau kita isolasi dan harus diberikan injeksi secara parenteral dan juga obat anti ansetas. Jadi obatnya double yaitu obat antipsikotik parenteral dan juga anti ansetas. Itu intensif 1. Nah, untuk intensif 2 tetap kita eh, mendengarkan pasien ya, keluhan gitu ya tanpa menghakimi. Bisa juga kita bantu dia untuk melakukan teknik relaksasi nafas dalam dan diberikan obat psikofarmaka. Biasanya kalau intensif 2 itu bisa dengan oral ya, obatnya cukup antipsikotik sesuai dengan gejala. Tidak perlu obat anti ansietas. Kalau intensif 3 sama seperti intensif 2, tapi untuk intensif 3 kita sudah bisa mengajarkan banyak hal ya, termasuk cara mengendalikan marah dengan cara verbal, spiritual, kemudian memberikan obat oral ya, antipsikotik oral itu intensif 3. Tapi kalau intensif 2 itu cenderungnya dia masih gejala gejala fisiknya itu masih sangat menonjol begitu. Sehingga yang perlu kita tekankan di intensif 2 itu hanya relaksasi nafas dalam. Coba ya latihan nafas dalam begitu. Nah, itu untuk RPK.
Nah, ini protokol pengikatan saya rasa sudah ya. Kemarin saya kira sudah belajar tentang ini, saya nggak akan mengulang lagi. Yang paling penting ini untuk protokol pelepasan ya. Jadi untuk protokol pelepasan ikatan tuh juga harus bertahap ya. Dan tidak bisa kita melakukan pengikatan tuh dalam waktu terus-menerus tuh nggak bisa ya. Jadi kalau misalkan dengan pemberian obat apa antipsikotik parenteral dan anti ansetas sudah berkurang, nah itu harus kita lepas bertahap gitu. Jadi kita lepas mulai satu, harusnya kaki dulu ya, tangan dulu ya, tangan dulu kita lepas gitu ya, udah satu kaki ya. Perlahan-lahan kita bantu dan nanti kita ajarkan dia untuk duduk bertahap begitu. Nah itu harus diberikan. Jadi nggak boleh pasien tuh selama di ICU diikat terus itu nggak boleh ya. Kalau memang kita sudah belajar obat anti psikotik, anti ansetas itu secara farmakodinamik kinetiknya itu berapa sih dia bisa terjadi apa memberikan efek gitu ya, efek terapi yang diharapkan. Misalkan 1 jam, 2 jam ya cukup, fiksasinya cukup 2 jam itu. Nah ini yang Anda sudah belajar ini teknik fiksasi ini? Ini Sudah nggak contoh ya. sebentar lagi Oh, di oke, kelas. oke ya, berarti enggak. Ini cuma gambar aja ya. Silakan dicoba. Oke, yang berikutnya adalah kasus resiko bunuh diri. Nah, saya nggak akan membahas lagi tentang resiko bunuh diri itu seperti apa kasusnya. Anda sudah belajar ya tentang resiko bunuh diri. Yang paling penting rufanya. Nah, rufa untuk resiko bunuh diri sama untuk intensif satu itu 1 sampai 10. 1 sampai 10 itu apa? Jadi dia sudah mencoba bunuh diri. Jadi tapi masih selamat gitu. Nah, itu dia otomatis masuk intensif satu. Misalkan sudah pernah mencoba gantung diri, minum racun, memotong urat nadi, menjatuhkan diri dari tempat yang tinggi, tapi masih bisa terselamatkan misalkan. Nah, itu eh, banyak pikir masukkan intensif satu. Terus pasiennya itu tampak terlihat depresi. Terus ide atau rencana bunuh dirinya itu sangat spesifik. Dia sudah memikirkan apa yang harus dilakukan, caranya seperti apa, kapan. Nah, itu intensif satu. Dan sudah menyiapkan alat-alat tertentu gitu ya untuk apa keberhasilan rencananya itu. Itu intensif satu. Nah, intensif dua ini 11 sampai 20 skornya. Dia apa? Dia di tahap ancaman ya. Ancaman itu sudah sering sudah mengancam ya, mengancam untuk bunuh diri, tapi tidak disertai dengan tindakan nyata. Dia hanya mengatakan aja, tapi sudah tahu sih gitu ya. Apa ya ancaman tuh bukan ide sih ya. Dia sudah mengatakan ingin ingin mencoba bunuh diri, tapi tindakannya itu belum dilakukan dan sudah disertai dengan menarik diri atau menjauh dari pergaulan sosial. Nah, itu intensif yang kedua. Nah, kalau intensif ketiga itu hanya isyarat. Misalkan dia punya masalah gitu ya. Dia hanya ide aja untuk mengakhiri hidupnya, mengungkapkan perasaan seperti rasa bersalah, sedih, marah, putus asa, tidak berdaya, atau sering menyampaikan hal negatif tentang dirinya, merasa tidak memiliki harga diri, terus sering mengatakan ya secara verbal dan verbalnya itu nitip sesuatu lah gitu. Itu isyarat. Nah, itu kalau isyarat dia masuk di intensif yang ketiga. Tindakan keperawatannya apa? Tindakan keperawatannya untuk kasus RBD yang paling penting memang kita membina trust ya. Jadi apapun karena prinsipnya walaupun dia apapun itu ya, ide ancaman atau percobaan tetap dianggap serius, semuanya sama. Semuanya sama. Jadi walaupun intensif 1, 2, 3 sama pendekatannya. Jadi kita membutuhkan trust sama pasien ya. Terus kemudian kalau misalkan ada luka akibat percobaan bunuh dirinya itu yang kita atasi. Kemudian kita lebih banyak diskusi ya dengan pasien ya. Kita lebih banyak memberikan support dukungan kepada pasien untuk dia itu bisa mengekspresikan perasaannya, berpikir positif ya, kemudian melakukan aktivitas
positif yang disenangi. Dan kalau misalkan dia intensif satu, itu harus sering dilihat. Setiap 10 menit sekali itu diobservasi. Sampai pasien dia skor rufanya adalah di intensif yang kedua. Jadi nanti di ruang EPCU itu ada sekat-sekatnya. Jadi intensif satu, intensif dua, intensif tiga gitu. Jadi biasanya ada ruangan tersendiri ya. Dia ini kategori pasien yang mana itu selalu dievaluasi. Yang membedakan ini aja. Jadi kalau intensif yang semakin intensifnya tinggi, maka observasinya itu harus semakin sering yang dilakukan. Kemudian kolaborasi dengan dokter ya untuk program pengobatan, apakah perlu obat hanya cukup antipsikotik atau perlu antidepresan misalkan. Nah, itu nanti medis ya yang memberikan terkait dengan farmakologi. Kemudian pendekatannya sama untuk pasien RBD ya, kita harus memberikan persuasi kepada pasien bahwa dan kita ingin membantu pasien untuk dia bisa berjuang ya untuk mengatasi masalahnya. Itu yang paling penting ya pada pasien dengan bunuh diri. Untuk tindakan keperawatan pada keluarga pada kasus bunuh diri intensif satu, prinsipnya sama ya, prinsipnya sama yaitu keluarga harus tetap kita kasih tahu tanda gejala bunuh diri itu seperti apa. Kemudian eh, kita sering apa ya, lebih banyak melakukan pengkajian gitu ya kepada pasien dan diskusi terkait dengan tanda yang muncul pada pasien itu seperti apa. Ketika dia di rumah ingin melakukan percobaan bunuh diri itu seperti apa. Kemudian kita ajarkan ke keluarga cara untuk melindungi pasien dari perilaku bunuh diri, itu juga harus kita jelaskan. Nah, kalau intensif yang kedua pada pasien, ini perbedaannya. Jadi prinsipnya sama, secara pendekatan, trust dan sebagainya sama, tapi hanya observasinya yang beda. Kalau intensif satu, itu observasinya setiap 10 menit sekali sampai pasien masuk ke intensif 2. Kalau dia pasiennya adalah rufanya 11 sampai 20, intensif kedua, maka observasinya adalah setiap 30 menit sekali sampai pasien dipindahkan ke ruang intensif 3. Nah, prinsipnya di situ aja yang membedakan. Terkait dengan keluarga, saya rasa sama ya. Jadi tetap kita diskusi kepada keluarga apa yang harus dilakukan keluarga tentang percobaan bunuh diri. Nah, intensif yang ketiga, kalau pasien rufanya adalah 21 sampai 30, ini kita sudah lebih banyak diskusi. Jadi misalnya kalau intensif 3 itu pasiennya enggak terlalu apa ya, karena ide. Jadi kita lebih banyak menguatkan harga diri dan juga kita ajarkan pola coping yang konstruktif ya. SPSP RBD itu sudah bisa kita lakukan di sini untuk intensif yang ketiga. Tindakan keperawatan keluarga sama ya. Jadi bagaimana keluarga kita ajarkan untuk meningkatkan harga diri pada pasien dan juga keluarga kita bantu untuk bisa memfasilitasi coping pasien itu biar lebih baik dan dikuatkan. Jadi apa yang positif pada pasien itu yang didukung. Kalau yang negatif ya keluarga harus membantu pasien untuk bisa menyelesaikan masalah. Sekarang panik. Ada kasus-kasus panik atau anxiety disorder ya. Jadi panik itu adalah level tertinggi dari gangguan kecemasan. Jadi kalau cemasnya itu sangat berat yang menyebabkan perubahan pada banyak sistem ya, termasuk ketegangan otot, ya pola pernapasan yang meningkat, palpitasi, peningkatan tekanan darah ya, atau bahkan mual, muntah, misalkan diare ya, atau nyeri dada. Nah, itu terjadi merupakan bagian dari gejala panik akibat dari gangguan kecemasan. Oke, nah ini kasus-kasus yang sering terjadi juga ya kalau panik ya. Mungkin contoh kasus yang non psikotik itu yang tersering adalah panik. Jadi kalau kita lihat panik itu
dia posisinya sudah sangat maladaptif ya. Misalnya kalau orang-orang dengan serangan panik itu dia nggak bisa mengendalikan lagi. Yang sering yang ditakutkan pada panik itu adalah karena takut mati ya. Maksudnya kalau dia serangan panik itu kayak takut mati mendadak atau apa gitu. Nah, itu yang sering terjadi. Nah, ini untuk contoh kasus non psikotik ya, non psikotik yang sering adalah panik. Nah, untuk domain pikiran intensif satu itu eh, pasiennya tidak mampu konsentrasi sedikit pun. Jadi dia cenderung histeris, teriak-teriak gitu ya. Itu intensif satu. Kalau intensif dua itu konsentrasi pada hal tertentu. Kalau intensif ketiga masih bisa sih diajak tanya apa diajak ngomong tuh masih bisa, hanya konsentrasinya aja mudah beralih. Kemudian intensif satu itu perasaannya takut ya, didominasi oleh takut dan seperti diteror. Kalau intensif dua khawatir berat, khawatir yang sangat berlebihan pada hal-hal yang belum tentu terjadi. Kalau intensif tiga ya khawatir lah ya, ada kekhawatiran. Tindakannya dari aspek perilaku apa ya? Kalau panik intensif satu itu napas pendek, merasa seperti tercekik, seperti kayak orang mati, seperti dadanya itu terasa panas, seperti tertekan gitu ya. Takut kehilangan kendali, takut menjadi gila. Jadi ada ketakutan yang sangat berlebihan pada intensif satu. Bahkan mungkin marah ya, menangis, teriak-teriak gitu. Nah, kalau intensif 2 dan intensif 3 hampir sama saya rasa ya. Yang membedakan hanya di levelnya aja. Makanya kalau misalkan bingung, ini intensif 2 atau 3 lebih baik di up, dinaikkan. Dimasukkan aja intensif kedua. Ya, itu lebih aman daripada kita nilai skor rendah, tapi ternyata pasiennya lebih berat dari yang kita nilai. Kemudian pada kondisi panik, apa yang harus dilakukan? Untuk intensif satu, yang pertama kita lindungi pasien. Bapak, ya Bapak sekarang aman, ini sekarang di rumah sakit, ada saya ya, ada saya di sini, ada dokter yang nanti akan membantu. Jadi Bapak sekarang aman, tidak ada yang meneror, tidak ada yang menakut-nakuti, semuanya aman. Jadi kita yakinkan. Kemudian eh, yang paling penting kita usahakan reaksi kita itu tenang ya, nggak usah terpancing dan harus diberikan segera anti-ansetas secara parenteral injeksi. Intensif yang kedua sama ya, tetap ya kita sampaikan ini di mana, tetap tenang dan kita berikan obat anti-ansetas secara oral dan kita ajarkan teknik relaksasi nafas dalam. Kalau intensif satu nggak bisa dia. Obatnya ya harus dengan injeksi. Baru dia tenang, tertidur. Setelah tenang, baru kita nanti ajarkan teknik relaksasi ya. Intensif tiga, intensif tiga itu kita lihat ya, apakah perlu obat atau tidak nanti tergantung ya seberapa mengganggu ya kekhawatiran yang dia alami. Tapi dengan intensif tiga sudah kita bisa ajak diskusi ya tentang eh, kita ajarkan dengan verbal, spiritual, kemudian kita anjurkan untuk selalu minum obat sesuai dengan dosis maksimal dalam waktu 14 hari. Obat anti ansietas itu biasanya diresepkan, tidak boleh lama-lama. Nah, halusinasi. Untuk kasus halusinasi untuk intensif satu ini, tapi intensif dua kadang-kadang, kadang-kadang itu eh, kadang-kadang pasien bisa ngontrol. Tuh, kalau intensif tiga, pasien itu masih bisa sih kita ajak diskusi apa yang dia alami terkait dengan halusinasinya itu. Nah, perasaannya ya tergantung ya. Kalau intensif satu itu pokoknya apapun ya pas berkaitan dengan halusinasinya bisa lucu, bisa marah. Nah, seperti itu. Eh, Tergantung nanti ini apa ya, sesuai kemampuan skill ya. Semakin kita banyak berinteraksi dengan pasien, semakin banyak kita mengkaji dan melakukan intervensi itu kita akan bisa menentukan ini sangat dikendalikan atau pasien itu masih kadang-kadang atau masih bisa mengendalikan diri itu nanti skill ya, skill pengalaman ya. Saudara akan
cenderung banyak belajar nanti ketika sudah di rumah sakit. Pokoknya kalau meragukan, ambil yang level di atas. Tindakannya apa? Tindakannya untuk intensif satu, pokoknya kalau kalau intensif satu halusinasi itu biasanya dia kan dikuasai nih dengan isi halusinasinya. Ya, ya semacam teror ya, seperti seperti orang panik, diteror gitu. Atau bahkan ya kalau misalkan isi halusinasinya menyuruh dia bunuh diri ya dia akan mengikuti itu. Caranya apa ya? Harus diberikan injeksi dengan segera begitu ya. Kalau nah ini detailnya ya, nanti bisa dibaca. Pokoknya kalau intensif satu itu harus segera diberikan psikofarmaka parenteral. Kalau intensif 2 dan 3 obatnya bisa dengan oral selama pasien itu masih kooperatif, bisa kita kendalikan dengan cara verbal. Sekarang nafsa. Nafsa, orang putus zat. Nafsa, ini juga kasus yang tersering yang masuk di PJ. Untuk intensif satu, itu biasanya pikirannya itu setelah dia nggak pakai ya, nggak pakai nafsa, itu dia ada sugesti yang sangat kuat untuk dia menggunakan kembali. Itu intensif satu. Kalau intensif dua, eh, hanya kadang-kadang aja dia eh, ingin menggunakan obat lagi. Kalau intensif tiga, dia sudah jarang gitu ya, sudah jarang keinginannya untuk kembali lagi. Tapi pada saat dibawa ke rumah sakit itu mungkin ada gejala lain gitu. Mungkin ada faktor lain termasuk kondisi putus asa. Jadi kalau perasaannya itu sangat putus asa, sangat sensitif. Nah, ini biasanya yang membuat pasien itu dibawa ke rumah sakit. Nanti tergantung ya gejala yang menyertai. Kalau intensif satu, itu ketika dia muncul keputusasaan, iritabilitas, sensitif, gitu ya, setelah dia dihentikan obat atau menghentikan obat, disertai dengan mual yang menetap, kemudian ghost flash itu bulu kuduk ya, jadi bulu-bulunya itu kayak berdiri. Nah, itu ada rangsangan untuk dia menggunakan lagi, untuk pakai lagi. Biasanya pada tubuh ya, pada tangan tuh kayak orang kedinginan tuh loh. Kalau kita dingin kan bulunya berdiri ya, kayak kayak pori-porinya membesar. Jadi berdiri pori-porinya membesar. Itu khas pada orang dengan nafsa. Kemudian pasien tampak berkeringat basah ya. Jadi kayak kayak berkeringat terus gitu. Ya, itu efek dari penghentian obat. Nah, jadi kalau ada tanda itu dia intensif satu. Kalau intensif dua itu eh, mungkin ada mual ya, tapi ringan, tidak disertai muntah dan ghost flash-nya itu masih terlihat jelas dan dapat diraba. Jadi sebenarnya pori-porinya itu agak membesar, kayak pentul-pentul gitu ya. Apa ya dia pentul-pentul itu ya? Pokoknya kayak orang kedinginan yang ada kalau kedinginan kan pori-porinya membesar ya dan apa bulu-bulu halus berdiri. Nah itu ghost flash. Kalau intensif 3 tidak ada mual dan muntah, kemudian ghost flash-nya juga tidak teraba, tidak jelas terlihat gitu. Kalau misalkan terlihat ya eh, agak susah gitu ya. Maksudnya apa ya? Nggak terlalu mendominasi. Tapi kembali lagi, pasien itu kayak putus asa. Ketika dia putus asa itu ada keinginan untuk pakai kembali. Nah itu intensif yang ketiga. Tindakannya apa? Jadi tindakannya ya ini ya. Ini tanda-tandanya ya. Nanti silahkan dibaca. Pada prinsipnya itu hampir sama sih ya, hampir sama. Cuman kalau intensif satu itu pokoknya dominan, rasa sakit, abdominal cramp, terus diare, hiperaktivitas, nyeri hebat. Kan kalau orang apa putus zat itu kan memang sangat menderita ya, dia sangat menderita. Sehingga kalau tanda akibat putus zatnya itu masih mendominasi ya, dia otomatis masuk ke intensif satu. Kalau intensif 2 dan 3 tidak terlalu dominan ya. Yang membedakannya itu. Jadi nanti bagaimana Anda melakukan screening membedakan itu ya memang harus sering secara klinis harus banyak melakukan perawatan ya dengan untuk pasien dengan putus zat intensif satu ya kita
mendengarkan ungkapan pasien tentang keluhan putus zat, kemudian kita berikan obat psikofarmaka secara parenteral, apakah analgesik ya atau obat penenang, diazepam ya anti-ansetas atau bahkan antipsikotik apabila memang dia sudah muncul halusinasi, muncul waham atau perilaku yang kacau. Nah, itu tergantung nanti ya obatnya. Tapi yang jelas untuk intensif satu harus mendapatkan psikofarmaka secara paralel. Yang intensif 2 dan 3 nanti kita lihat ya obat-obatnya dengan oral. Kalau misalkan ada nyeri berkaitan dengan putus zat ya kita harus memberikan analgesik dan obat simptomatik lain sesuai dengan yang dikeluhkan oleh pasien. Intensif 3 obatnya secara dosis bisa diturunkan nanti sesuai dengan apa ruangan ya. Jadi kalau di ICU itu pasiennya lama-lama, ada yang sampai 2 minggu ya, 1 bulan nanti pindah ke intermediate. Kalau memang dia eh, kasusnya masih apa belum belum bisa dilakukan di ruangan intermediate. Gitu. Nah, sekarang topik yang kedua, MPKP. Karena hari ini topiknya memang 3 banyak ya. Nah, sekarang MPKP nggak terlalu banyak. Nah, apa sih MPKP? MPKP itu model praktek keperawatan profesional. Jadi intinya adalah MPKP itu suatu sistem ya, sistem yang sudah disusun secara manajemen yang membantu perawat itu dalam melakukan asuhan keperawatan atau berperan sesuai dengan jenjangnya itu bisa menunjukkan secara profesional dan mengatur bagaimana pemberian asuhan keperawatan di kesehatan jiwa itu sesuai dengan standar. Nah, begitu ya. Jadi ini dulu dikembangkan awalnya itu tahun 2006 oleh Bu Ratna Sitorus ya, termasuk beliau adalah dosen saya ya. Beliau dosen di keperawatan UI ya, sekarang Prof. Ratna nah, sudah jadi guru besar. Nah, itu tahun 2006 dimulai dikembangkan dan diadopsi untuk digunakan di seluruh rumah sakit jiwa ya untuk manajerial atau manajemen ruangan dan manajemen pasien. Dalam MPKP itu ada 4 pilar. Yang pertama adalah pilar 1 itu tentang manajemen keperawatan. Pilar yang kedua tentang compensatory reward. Yang ketiga tentang professional relationship dan yang keempat tentang pasien care delivery. Apa itu manajemen approach? Jadi pilar 1 tentang manajemen. Jadi bagaimana seorang perawat itu harus memiliki peran, kemampuan dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Nah, secara otomatis ya, kita harus memiliki peran ini. Apa itu peran perencanaan MPKP? Jadi perawat itu di dalam eh, MPKP ruangan ya. MPKP ruangan itu yang manajemen yang paling rendah. Nah, jadi bagaimana harus sebagai seorang perawat tuh harus bisa merumuskan visi ruangan ya, misi ruangan, merumuskan filosofi sesuai dengan falsafah keperawatan dan merumuskan kebijakan-kebijakan yang akan digunakan menjadi rule atau aturan bersama dalam suatu ruangan tertentu dan menyusun rencana jangka pendek baik itu harian, bulanan atau tahunan. Nah, ini jadi dalam kegiatan perencanaan kita tahu bahwa jenjang perawat itu di ruangan ya, ada kepala ruang, ada kepala tim, dan ada perawat pelaksana. Nah, untuk visi, misi, filosofi, dan rencana itu otomatis kepala ruang harus bisa membuat itu semua. Kemudian kepala tim, ketua tim ya, ketua tim ini dia harus memiliki peran dalam membuat rencana harian. Rencana harian itu ya hari ini itu untuk pasien apa aja sih gitu programnya. Kemudian mingguan, bulanan, nah itu Kapim. Nah untuk PP, Katim dan PP Inu ya itu hanya merencanakan terkait dengan harian dan mingguan. Nah itu perbedaannya. Kemudian yang kedua adalah setelah perencanaan adalah pengorganisasian. Pengorganisasian itu apa? Ya namanya organisasi itu harus bersama-sama membuat suatu aktivitas ya, pengelompokan aktivitas untuk mencapai tujuan bersama. Nah, termasuk apakah nanti tanggung jawabnya itu koordinasi secara
tepat baik vertikal maupun horizontal. Kalau vertikal ya bisa jadi nanti manajer ruangan dengan manajer middle keperawatan atau manajer top di bidang keperawatan atau lintas profesi. Nah, itu bisa juga. Atau kalau horizontal itu ya sesama profesi misalnya karu dengan karu atau katim dengan katim lainnya. Nah, itu harus diorganisasikan dengan baik. Apa itu harus ada struktur organisasi, daftar dinas ruangan dan daftar pasien. Nah, itu harus ada. Siapa yang membuat? Karu. Jadi karu itu harus semuanya. Kepala ruang itu tugasnya dalam pengorganisasian dia membuat struktur organisasi, daftar dinas dan daftar pasien. Kalau kepala tim dia membuat daftar dinas. Jadi daftar dinas dalam waktu sebulan untuk perawat shift pagi, malam, sore, apa, pagi, siang, malam ya. Itu bagaimana? Itu harus dibuat oleh kepala tim. Nah, kalau perawat pelaksana enggak ya, secara pengorganisasian dia tidak memiliki tanggung jawab untuk pengorganisasian, tapi dia sebagai perawat pelaksana itu artinya ya melaksanakan lebih banyak ke nursing care atau asuhan keperawatan. Pengarahan itu termasuk adalah dalam MPKP yang harus dimiliki oleh perawat jiwa ya. Itu kemampuan berkomunikasi efektif saat operan antar shift, saat pre-conference, eh, eh, pre-conference misalkan apa? Pre-conference membahas kasus atau post-conference di akhir shift gitu ya. Menciptakan budaya motivasi, pendelegasian, supervisi, manajemen waktu, dan manajemen konflik. Nah, itu termasuk tugas pengarahan. Siapa yang memiliki peran itu? Nah, untuk memimpin operan itu adalah Karu. Untuk Katim, dia mulai dari pre-conference, post-conference, memberi motivasi, supervisi, dan delegasi kepada PP. Kalau Karu, dia melakukan semua tugasnya kepada Katim. Nanti Katim kepada perawat pelaksana. Seperti itu. Ini jenjang terkait dengan kegiatan pengarahan. Yang pilar yang kedua adalah compensatory reward. Compensatory reward itu bagaimana seorang perawat itu harus memahami tentang proses rekrutmen, seleksi, orientasi, penilaian kinerja atau juga pengembangan staf. Siapa yang berperan itu dalam compensatory reward? Ya, kembali lagi paling banyak adalah peran dari kepala ruang ya. Jadi penilaian kinerja dari Katim dan PP itu tugasnya Karu. Nanti kalau Katim ya penilaian kinerja dari perawat pelaksana di ruangan. Untuk pengembangan staf misalkan siapa di ruangan itu yang harus mengikuti pelatihan apa atau sertifikasi apa atau misalkan pendidikan lanjut. Nah, itu juga harus dipikirkan. Nah, siapa manajer yang terendah yaitu siapa? Ya kepala ruang. Tugasnya seperti itu. Kalau Katim dan PP, dia tidak memiliki peran untuk pengembangan staf, tapi dia hanya sebagai bagian yang dilakukan pengembangan staf. Kemudian professional relationship, hubungan profesional di MPKP itu peran-perannya apa saja? Rapat tim keperawatan yang membahas tentang kasus jiwa tertentu. Misalkan, atau case conference. Case conference itu misalkan apa ya? Ya nanti dia duduk semua profesi, baik psikiater, dokter umum, psikolog, ahli gizi, perawat, spesialis, perawat nurse, misalkan D3. Nah, itu membahas case conference tertentu. Biasanya pada kasus-kasus yang sulit atau kasus-kasus, biasanya kalau di RSSA itu apa ya yang diminta untuk ini loh, karena dia pekerja untuk menentukan apakah dia masih layak kerja atau tidak karena gangguan jiwanya itu, jadi akan dibahas di dalam case conference itu sering banget dulu waktu apa di RSSA dulu bagus banget sih ya psikiater di RSSA itu zamannya ada Bu Sri Wahyuni ya walaupun beliau galak banget gitu ya kalau kalau sama mahasiswa itu mahasiswa sering takut gitu tapi bagus banget dia setiap ada case conference selalu selalu minta ada dosen dari perawatan ikut selalu minta ya jadi eh, sering banget beliau meminta pertimbangan gitu ya dari aspek keperawatan tuh seperti ini gimana gitu apakah ini layak dia tetap
kerja atau bagaimana gitu. Apakah harus dipindah mutasi ke tempat lain? Nah, itu ada ada banyak yang perlu didiskusikan di situ. Dan rapat tim kesehatan ya, visitor dokter. Nah, itu termasuk professional relationship di dalam MPKP di ruang jiwa. Nah, ini tugasnya, itu tugas Karu semuanya ya. Jadi Karu itu harus mendampingi ya rapat keperawatan, rapat tim kesehatan antar profesi, visitor dokter, kemudian case conference. Nah, itu juga tanggung jawab dari Karu. Nah, untuk Katim, kalau Katim itu hanya dua, case conference atau visitor dokter, pendampingan untuk visitor dokter. Kenapa didampingi ya? Karena kalau ruangan tuh miliknya perawat. Jadi bagaimana pengelolaan manajemen di ruangan tuh ya tergantung perawat. Jadi mau ditempel-tempel apa gitu ya, mau dihias seperti apa, mau dibuat senyaman apa. Nah, jadi kalau kalau ruangan itu adalah miliknya perawat gitu. Tapi pasien adalah miliknya dokter karena yang punya apa kasus ya, punya kasus itu nanti pengobatan dan sebagainya adalah dokter. Jadi visit dokter terkait dengan obat itu harus didampingi karena dokter tidak ada 24 jam di samping pasien kan. Jadi yang tahu detail kondisi pasien adalah Karu dan Katim. Nah, itu harus dilakukan. Dan pilar 4 pasien care delivery ya. Jadi ini termasuk adalah menyusun survei. Mungkin di setiap bulan di ruangan itu kasus yang terbanyak apa, kasus yang dirawat paling lama apa. Nah, itu bisa jadi gitu ya. Jadi nanti dengan data-data itu bisa meningkatkan kualitas layanan. Pedoman tindakan keperawatan. Nah, ini harus ada standar ASKEP, SOP, instrumen evaluasi kinerja. Ini juga harus ada dalam MPKP. Pedoman komunikasi terapeutik, ya SPSP, orientasi, kerja, terminasi. Nah, itu harus ada ya. Mungkin perlu ditempel gitu ya di ruangan atau masuk dalam SOP kalau pada pasien halusinasi seperti apa, SP untuk PK seperti apa, itu harus ada pedoman komunikasi terapeutik. Oke, ini tidak perlu. Nah, sekarang CLMHN yang terakhir ya, CLMHN Consultation Liaison Mental Health Nursing. Apa itu? Jadi CLMHN itu relatif baru. Jadi relatif baru berkembang ya. Jadi dalam layanan kesehatan jiwa ini relatif baru, di mana eh, prinsipnya adalah kita memberikan pelayanan kesehatan jiwa pada kasus-kasus medis umum. Jadi pada penyakit-penyakit umum yang pasiennya itu mengalami kemungkinan mengalami gangguan jiwa akibat dari kondisi medis. Misalkan dia ada pasien dirawat di ruangan umum, dia dengan stroke misalkan. Stroke masih muda, dia terkena stroke. Kemudian pada saat dirawat dia menunjukkan perilaku yang aneh karena suka marah, suka nangis gak jelas gitu. Nah, jadi itu kasus-kasus yang mungkin membutuhkan pelayanan kesehatan mental. Siapa aja nanti yang memberikan? Ya tim ya. Timnya siapa? Tim spesialis perawat atau perawat yang memang dia apa ya memiliki sertifikasi terkait dengan konseling atau psikoterapi atau siapa ya psikolog, psikiater. Nah, itu biasanya ada ya untuk apa pasien itu dikonsultasikan ke kesehatan jiwanya karena penyakit fisik yang dimiliki. Nah, untuk CLMHN itu memang ranahnya adalah dia konsultasi ya, konsultasi antar staf keperawatan, baik secara langsung atau perawatan-perawatan psikologis khusus yang dibutuhkan untuk pasien dan keluarga. Dan biasanya ini di antar tim begitu ya. Jadi akan pasien dengan kanker misalkan dia kanker serviks gitu. Nah, tiba-tiba dia eh, seperti menunjukkan tanda gejala seperti orang gangguan jiwa. Nah, ini harus dikonsultasikan. Karena kalau kanker serviks kan yang memegang adalah misalkan dokter obgyn misalkan atau dokter ahli onkologi atau perawatnya misalkan dia dirawat di ruangan apa ginekologi misalkan. Kan nggak ada yang tahu bagaimana mengatasi pasien depresi, mengatasi pasien yang dia putus asa itu nggak ngerti. Nah, maka itu harus dikonsultasikan
konsultasikan begitu. Nah, itu LMHN ini dia menggunakan pendekatan biopsikososial ya. Jadi biopsikososial artinya bahwa permasalahan kesehatan mental itu bisa diakibatkan karena faktor fisik ya, biologi sakit ya, atau mungkin sosial karena dia takut mungkin kehilangan pasangan ya, takut tidak mendapatkan dukungan dari keluarga atau mungkin takut nanti nggak bisa sekolah lagi kan banyak ya permasalahan pada pasien-pasien gangguan fisik gitu ya. Jadi kalau misalkan karena penyakit fisiknya dia berakibat pada psikologis dan sosialnya, maka ini perlu layanan PLMHN. Nah, ini sama ya kayak tadi ya prinsipnya sama dalam apa pilar-pilar CLMHN itu sama seperti MPKP ya. Oke, ini kasus-kasus mungkin yang diagnosa keperawatan fisik yang memerlukan diagnosa keperawatan yang memerlukan CLMHN ya, termasuk nyeri akut, ya, resiko jatuh, hipertermi dan lain-lain, defisit volume cairan. Nah, ini nanti silahkan apabila dari diagnosis ini bisa berakibat dampak terhadap sosial dan psikologisnya, ya membutuhkan layanan CLMHN. Nah, ini ya kasus-kasus yang beresiko. Ya, mungkin dari penyakit fisiknya menyebabkan ansietas, menyebabkan gangguan citra tubuh, menyebabkan harga diri rendah yang situasional, misalkan karena habis diamputasi atau habis mastektomi, dia mengalami harga diri rendah gitu. Akhirnya histeris menolak untuk di untuk dilakukan pengobatan. Nah, itu kan harus ada pendekatan khusus. Nah, jadi kalau misalkan tim dokter atau ahli atau perawat bedahnya misalkan nggak bisa mengatasi itu, ya harus dikonsultasikan gitu. Dengan siapa ya? Dengan perawat CLMN. Alhamdulillah sudah selesai. Apakah ada pertanyaan yang perlu didiskusikan? Apakah sudah jelas? Alhamdulillah Ya sudah. Allah. Iya, ini kebanyakan di pinggir pantai ya. Jadi batuk sebenarnya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, bisa kita akhiri ya. Mudah-mudahan bisa bisa setengah ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi apa pemahaman saudara untuk menerima materi ini walaupun kita lakukan dengan Zoom seperti itu. Oke, kalau tidak ada, saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih.